Ibu dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam surat Roma pasal 2 ayat 6-11 yang demikian. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama kepada orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Adapun tema renungan kita hari ini adalah pilih kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, Emban Cinde, Emban Siladan adalah salah satu paribasan atau peribahasa yang memiliki arti sikap pilih kasih. Sikap pilih kasih ini adalah sikap yang tidak adil karena memperlakukan orang yang satu dengan halus dan baik, sementara orang yang lain dengan kasar dan tidak hormat. Apakah Tuhan Allah itu pilih kasih terhadap umatnya? Jawabnya tentu tidak. Tuhan Allah pasti adil dan tidak pernah membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam surat Roma pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan Allah itu adil. Tetapi kadang-kadang kita merasa Tuhan Allah itu tidak adil. Misalnya saja ketika kita mendapati saudara kita menerima berkat yang lebih banyak dari kita, rumahnya jauh lebih bagus dan lebih besar dari rumah kita. Kita merasa lebih banyak berbuat baik, hidup dengan jujur, bekerja keras, aktif dalam pelayanan dibanding dengan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dalam hidup kita, tetaplah Tuhan itu Maha Adil. Keyakinan kita ini diharapkan bisa mengarah ke mata hati kita agar supaya kita dapat melihat berkat yang sejati. Berkat yang sejati ini tempatnya tidak pada kekayaan bendawi, tetapi berkat sejati ini ada pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu ketika Ia wafat di kayu salib yang membawa kita dalam kelepasan bagi kita, manusia yang berdosa yang penuh dengan keterbatasan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Allah tidak membeda-bedakan. Kasih Tuhan Yesus diperuntukkan kepada semua orang yang berdosa. Demikian juga berkat-Nya dicurahkan kepada semua orang menurut porsinya masing-masing.
Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Oleh karena itu, kiranya kita bisa terus belajar untuk menerima semua keadilan Tuhan dengan iman yang mantap dan hati yang penuh syukur. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ajarkan kepada kami untuk mensyukuri semua berkat-Mu dalam hidup kami sebagai wujud keadilan-Mu atas kami. Mampukan juga kami untuk merasakan bahwa berkat yang sejati telah Engkau berikan kepada kami, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas teriring berkat Tuhan.